Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, pembubaran ibadah di gereja kemarin, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2023, bahkan juga dikomentari oleh Katolik G, yaitu ibadah dibubarkan, itu berita biasa, nggak perlu juga marah-marah kali. Nah, ini sambil mengomentari yaitu pembubaran ibadah di gereja di Lampung, yaitu pemberhentian ibadah ketika ibadah sedang berlangsung, tapi langsung diberhentikan. Seperti ini. Jadi langsung orangnya masuk ke dalam dan langsung suruh berhenti kegiatan ibadah tersebut. Bayangkan, seharusnya kan nunggu ibadah selesai lah. Kan bisa diomongin baik-baik, bisa diomongin dengan pikiran yang jernih, tidak langsung seperti ini. Sungguh menurut saya tidak patut dicontoh lah. Apalagi juga ketika izinnya sulit, terus beribadah di rumah, masa nggak boleh? Ya kecuali kalau di luar yang mengganggu kepentingan umum, yang mengganggu jalan-jalan umum, nah itu nggak apa-apa lah dibubarkan. Tetapi kalau sudah tempatnya sudah tertutup, tempatnya juga sudah di gedung, seharusnya ya sudahlah. Karena itu memang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan beribadah, kebebasan memeluk agama. Ya seharusnya kalau misal nggak boleh beribadah di tempat yang tidak semestinya, ya seharusnya izinnya dipermudah lah, minimal izinnya dipermudah, jangan dipersulit. Masa sih mau beribadah saja sangat susah sekali? Menurut saya juga aneh banget ya. Tetapi ini juga dikomentari, ibadah dibubarkan, berita biasa, nggak perlu marah-marah juga. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kalau yang bubarin Om Budis GL baru luar binasa, sudah jadi makanan sehari-hari. Dan selalu terjadi lagi, kelompok Buddhis mana ini? Usut dan proses. Main tebak-tebakan, yang bubarin agamanya apa? Yo, saya tahu. Sherlock Lampung bagian mana? Biar gua gebukin orang. Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, RT 12, Kelurahan Raja Basa. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Bakal demo berjilid-jilid. Munafik bener. Prihatin lihat kalian bro, sama ibadah agama lain kok gerah. Itu gereja, aula, ruko atau rumah min? Mau gereja, aula, ruko, rumah, lapangan. Jelas-jelas lagi berlangsung ibadah. Kalau dibalik, itu yang sukanya ibadah di lapangan, di jalan raya. Kalau dibubarin gimana? Ya seharusnya menunggu ibadahnya selesai dulu kek. Kan bisa diomongin lah, bisa ngobrol santai, nggak usah mengintimidasi seperti ini. Nah, dari berita ini dikonfirmasi perihal tersebut. Camat Raja Basa Hendri Satria Jaya membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tetapi menurutnya itu bukan gereja karena izinnya belum ada. Ini lagi-lagi camat dari Raja Basa kayaknya sih membenarkan perbuatan tersebut ya. Tapi menurutnya itu bukan gereja karena izinnya belum ada. Memang sebelumnya sudah pernah ada pertemuan pada tahun 2016 dan April 2022. Lama banget men, 2016 dan April 2022. Kesepakatannya boleh menggunakan gedung tersebut apabila sudah ada izin. Kalau izinnya saja susah, terus mau beribadah di mana? Seharusnya kan dipercepat lah. Seharusnya juga camat itu membantu dalam perizinan ini. Jadi benar apa kata Presiden Joko Widodo, konstitusi itu jangan kalah dengan kesepakatan-kesepakatan. Hati-hati, Presiden Joko Widodo padahal sudah mengingatkan hal demikian. Jadi bukan pelarangan untuk ibadah. Ibadah orang tidak boleh dibubarkan. Jadi belum ada izin menggunakan tempat ibadah saja, kata dia. Menurut Hendri, persetujuan pada 2014 lalu itu belum diakui dan diduga ada pemalsuan tanda tangan karena ada warga tidak tahu. Nah, ini benar-benar aneh sih. Ada juga warga yang memang menandatanganinya tidak mengetahui bahwa itu izin menggunakan tempat ibadah. Intinya, ibadah dipersulit lah. Ibadah pemeluk agama lain dipersulitlah di sini. Kalau memang demikian, karena perizinannya saja susah dan ketika beribadah
di gedung miliknya sendiri juga dibubarkan. Entah, saya juga pusing memikirkan. Makanya tidak salah lah kalau sampai dikomentari oleh komunitas Katolik garis lucu, ibadah dibubarkan, berita biasa, nggak perlu marah-marah. Saya sependapat sekali lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Viral di media sosial, sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja. Aksi dugaan persekusi ini terjadi di gereja Kristen Kemah Daud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Raja Basa, Bandar Lampung. Dalam beberapa video yang diterima Detik Sumut, awalnya terlihat seorang pria yang dikatakan ketua RT setempat memasuki lingkungan gereja dengan cara melompati pagar. Peristiwa itu disebut terjadi pada Minggu 19 Februari kemarin. "Sabar pak, ini lagi ibadah pak," kata seorang jemaat di dalam video seperti dilihat Detik Sumut pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, pria yang mengenakan baju berwarna biru ini memaksa masuk gereja dan menghentikan aktivitas keagamaan dengan cara menaiki mimbar. "Berhenti, berhenti," kata pria tersebut melarang aktivitas keagamaan yang tengah berjalan. Usai menghentikan aktivitas keagamaan, pria tersebut keluar bersama warga lainnya. Di salah satu video lainnya, tampak pria tersebut menyerang perekam. Di luar lingkungan gereja, tampak beberapa warga sudah menunggu. Akhirnya, karena takut atas intimidasi ini, jemaat gereja pun menghentikan aktivitas keagamaan. Polisi yang mengetahui insiden itu pun turun tangan. Di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Reynol Hutagalung membenarkan video viral itu. Reynol mengatakan kasus ini sudah ditangani oleh Polresta Bandar Lampung. Iya benar, saat ini sudah ditangani Polresta Bandar Lampung. Di Reskrimum akan backup penanganannya. Sudah ditangani juga di tingkat Kota Madia langsung, katanya ketika dikonfirmasi pada waktu lalu. Aksi pelarangan ibadah di gereja kembali terjadi. Kali ini dialami Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung pada Minggu 19 Desember 2023. Dalam video yang diunggah Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda, oknum warga tersebut menerobos gereja yang tengah melaksanakan ibadah. Narasi dalam video tersebut menyatakan sekelompok warga yang dipimpin ketua RT berusaha membubarkan ibadah dengan alasan tidak mau tempat tersebut digunakan untuk ibadah. Sementara itu, Abu Janda mengatakan oknum yang menerobos gereja itu sempat melakukan kekerasan fisik terhadap pendeta. Ibadah pun jelas dia tidak selesai dan jemaat terpaksa pulang karena adanya aksi tersebut. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di Indonesia, itu pasti penipu. Karena toleransi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kristenfobia semakin keji dan biadab. Kelakuan kaum munafik yang sok bela Palestina tapi di negeri sendiri jadi Israel menindas umat minoritas. Jelas Abu Janda pada Senin 20 Februari 2023. Selama aturan SKB 2 Menteri yang mempersulit umat minoritas tidak disentuh oleh Pak Menak Gus Yahud, Ansor 1 persekusi ibadah seperti ini akan terus terjadi. Dan pembelaan Pak Jokowi pada kebebasan beribadah hanya akan jadi omong kosong belaka. Nuwun sewu Pak, tambah Abu Janda. Bahkan beredar video seorang ketua RT Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung membubarkan umat Kristen yang sedang beribadah di Gereja Kristen Kemah Daud pada Minggu 19 Februari. Dalam video tersebut terlihat warga yang belakangan diketahui bernama Wawan, yakni ketua RT 12 di wilayah tersebut menghentikan proses ibadah yang dilakukan oleh umat Kristiani. Wawan yang menggunakan pakaian berwarna biru dan topi hitam tersebut memaksa masuk ke dalam gedung gereja dan meminta ibadah tersebut diberhentikan. "Berhenti, berhenti," ujar Wawan dalam video sembari menunjuk pemain musik di gereja tersebut. Dikonfirmasi perihal tersebut, Camat Raja Basa Hendri Satria Jaya membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tetapi menurutnya itu bukan gereja karena isimnya belum ada.
Memang sebelumnya sudah pernah ada pertemuan pada tahun 2016 dan April 2022. Kesepakatannya boleh menggunakan gedung tersebut apabila sudah ada izin. Jadi, bukan pelarangan untuk ibadah. Ibadah orang tidak boleh dibubarkan. Jadi belum ada izin menggunakan tempat ibadah ini, kata dia. Menurut Henry, persetujuan warga pada 2014 lalu ini belum diakui dan diduga ada pemalsuan tanda tangan karena ada warga tidak tahu. Ada juga warga yang memang menandatangani tidak mengetahui bahwa itu izin menggunakan tempat ibadah, kata dia. Selain itu, pada 13 April 2022 mendapatkan kesepakatan pertama, gedung ini bukan tempat ibadah atau gereja. Kedua, sebelum ada izin tidak boleh dilakukan kegiatan di tempat tersebut. Nah, informasi yang diterima, umat Kristiani tersebut sudah beribadah 3 kali. Pertama datang, diketok, tidak digubris karena gerbang dan pintu dikunci. Kemarin mereka menghentikan kegiatan yang ada di lokasi tersebut sebelum ada izin, tendasnya. Politikus PSI Muhammad Guntur Romli atau Gur Romli menanggapi video viral pembubaran jemaat gereja Kristen Protestan Kemah Daud, Bandar Lampung yang sedang menjalankan ibadah pada hari Minggu. Pembubaran dilakukan oleh warga berpakaian sipil. Dalam video itu, ibadah yang sedang berlangsung akhirnya berhenti. Seorang ibu anggota jemaat pun sempat berteriak histeris ketika harus menerima keadaan sembari keluar gereja. Gun Romli menilai tidak punya hati mereka yang gemar membubarkan ibadah. Dia pun mempertanyakan bagaimana jika hal itu dialami pemeluk agama lain, terutama yang mayoritas di tanah air. Ibu ini menangis histeris karena ibadah hari Minggu di gereja GPKD Bandar Lampung dihentikan. Pria berkaos biru dan bertopi ini gak punya otak dan hati. Coba kalau muslim lagi sholat, lagi sujud, terus dipaksa berhenti, kata Gun Romli dalam akun Twitternya Gun Romli pada 10 Februari. Gun Romli lantas mengingatkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan memeluk dan beribadah sesuai pilihan agamanya masing-masing. Hal itu diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pak Jokowi, perintah Bapak tidak dilaksanakan dengan baik di bawah ini, ujarnya. Untuk itu, Gun Romli berharap agar jajaran Polda Lampung dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan atensi terhadap aksi pembubaran ibadah yang kembali berulang di Bandar Lampung ini. Dia pun mengcapture video berisi wajah dari pria berpakaian biru dan bertopi yang melakukan pembubaran ibadah di GPKD Bandar Lampung agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tandai dulu wajah pria berkaos biru dan bertopi yang memaksa menghentikan ibadah hari Minggu Gereja Protestan Kemah Daud di Bandar Lampung. Listio Sigit, Humas Polda, tandasnya. Bahkan diketahui Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kepala daerah bisa menjamin kebebasan beragama dan beribadah seluruh umat beragama. Jokowi menegaskan kebebasan beragama dijamin konstitusi. Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati, wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan juga beribadah. Hati-hati, ujar Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia, Bogor, Selasa 17 Januari 2023. Jokowi mengatakan beragama dan beribadah di Indonesia dijamin oleh konstitusi. Dia meminta seluruh aparat penegak hukum mengerti kebebasan beragama dan juga beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti, Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati, jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, tegas Jokowi. Jokowi lantas mencontohkan suatu kasus di mana organisasi dan warga sepakat tidak mengizinkan pembangunan ibadah suatu agama. Jokowi mengatakan perbuatan itu melanggar konstitusi.
Ada rapat FKUB misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu diberikan kebebasan beragama dan beribadah, meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten. Tapi hati-hati mengenai hal ini, ucap Presiden Joko Widodo lagi. Diketahui viral di media sosial video pembubaran ibadah jemaat Kristen di Gereja Kristen Kemah Daud di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, RT 12, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Informasi yang beredar, peristiwa pembubaran ibadah di GKKD Lampung oleh warga terjadi pada Minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 9.30. Saat itu datang sekitar 5 warga ke lokasi gereja GKKD Lampung. Salah satu warga memasuki pekarangan gereja dengan melompati pagar gereja. Warga langsung masuk pintu masuk utama gereja dan memaksa jemaat gereja menghentikan ibadah dan meminta semua jemaat keluar dari gereja. Berhenti, ujar seorang warga mengenakan topi berbaju biru saat memasuki ruangan gereja. Seperti dikutip suara.com, jaringan media lampungpro.co dari YouTube pernah viral. Warga ini juga langsung ke depan dan meminta jemaat menghentikan aktivitasnya. Bahkan sempat terjadi keributan antara warga dan jemaat serta pendeta. Bahkan dari video yang terlihat, salah satu warga mendorong pendeta. Ini bukan gedung gereja dipakai gereja, ujar seorang warga. Salah satu jemaat juga terlihat menangis saat terjadian kericuhan di GKKD Lampung. Sekitar 15 menit kemudian datang dari polisi dari Polsek Kedaton meredam suasana. Jemaat gereja lalu pulang. Sekitar pukul 15, sejumlah tokoh masyarakat, aparat kepolisian, Kanwil Agama FKUB, Camat Rajabasa, Lurah, Kasat Intel Polresta berkumpul di gereja. Tidak ada kesepakatan dalam pertemuan itu. Pihak gereja tetap bersikeras memakai gedung GKKD untuk ibadah, karena itu adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Apalagi pendirian gereja itu ada persetujuan warga. Jelas, dia menegaskan. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kepala daerah bisa menjamin kebebasan beragama dan beribadah seluruh umat beragama. Jokowi juga menegaskan kebebasan beragama dijamin konstitusi. Kemudian ini mumpung juga ketemu Bupati Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, ujar Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan FKBD se-Indonesia di Bogor pada Selasa 17 Januari 2023 yang lalu.